Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru se-Indonesia, para pejuang tes P3K tahun 2021. Melalui channel ini kita akan mengupas tuntas tentang materi pedagogik tes P3K guru. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, untuk materi kita yang pertama pada channel ini, kita akan membahas tentang materi teori belajar. Jangan lupa di-like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai bersama. Teori belajar yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik, atau lebih dikenal dengan teori belajar tingkah laku. Teori belajar tingkah laku ini adalah suatu teori pembelajaran yang terjadi melalui hubungan stimulus atau rangsangan dan respon. Berikut ini adalah 4 teori belajar tingkah laku yang dipaparkan oleh Thorndike, Skinner, Pavlov, dan Bandura. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas yang pertama, teori belajar dari Thorndike. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike disebut juga dengan teori belajar koneksionisme. Pada hakikatnya, belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum yang terkait dengan teori koneksionisme. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Teori ini menjelaskan kesiapan seseorang anak dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas belajar mengajar. Teori yang kedua yaitu hukum latihan atau law of exercise, menyatakan jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakin kuat. Sedangkan makin jarang hubungan stimulus respon digunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. Hukum yang ketiga yaitu hukum akibat atau law of effect. Ini menjelaskan bahwa asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi itu akan semakin meningkat. Nah, itulah teori belajar behaviorisme versi Thorndike. Selanjutnya yaitu teori belajar menurut Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik yang mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning. Terkait dengan kegiatan belajar mengajar, agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Nah, misalnya Bapak Ibu, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan di rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskan, dan memberikan feedback terhadap hasil pekerjaan dari siswa. Lanjut ya, teori belajar Skinner. Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan atau respon yang mengarah ke hal-hal yang dapat diukur oleh guru. Teori belajar berikutnya adalah teori belajar yang dikemukakan oleh Bandura, yang menyatakan bahwa siswa belajar melalui proses meniru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke teori belajar berikutnya, yaitu teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky. Menurut pandangan konstruktivisme tentang belajar, individu akan menggunakan pengetahuan siap dan pengalaman pribadi yang telah dimilikinya untuk membantu memahami masalah dan materi baru. Aktivitas mental seperti inilah yang membantu siswa mereformulasi informasi baru atau merestrukturisasi pengetahuan yang telah dimilikinya menjadi suatu struktur kognitif yang lebih luas atau lengkap, sehingga siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu materi.
Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami ya? Yuk kita lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori belajar Ausubel. Teori belajar Ausubel adalah teori belajar yang memberikan penekanan pada proses belajar yang bermakna. Belajar yang bermakna itu merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Selain itu, terdapat perbedaan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Pada belajar menghafal, siswa itu akan menghafalkan materi yang sudah diperolehnya. Sedangkan pada belajar bermakna, materi yang telah diperoleh itu dikembangkannya dengan keadaan lain sehingga belajarnya lebih dimengerti. Oke, Bapak Ibu, berikutnya kita punya teori belajar dari Piaget atau Piaget ya. Nah, menurut Piaget, belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Nah, Piaget ini sendiri merupakan salah satu dari pionir teori konstruktivisme. Ia juga berpendapat bahwa anak akan membangun sendiri pengetahuannya dari pengalamannya sendiri dengan lingkungannya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan lihat teori belajar berikutnya ya, yaitu teori belajar humanistik. Bapak Ibu sekalian, teori belajar humanistik itu apa ya? Nah, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Proses belajar akan dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Itu tadi teori-teori belajar yang sudah kita pahami bersama. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tonton terus video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.